sebuah mobil seperti keluar dari dalam monitor. Ini adalah simulator game balap. Pemain ini sedang menyetel spare part mobilnya. Dia amat lihai melakukan itu, memasang spare part yang sesuai dengan karakternya membalap. Dia pun sangat puas dan bersiap melakukan balapan. Karena begitu bersemangat, pemuda yang bernama Jan ini serasa naik mobil balap beneran. Dan seolah-olah dia benar-benar ada di lintasan balap. Melihat gaya balapnya, sepertinya dia adalah gamer berbakat. Di tempat lain, seorang marketing Nissan Eropa sedang melakukan presentasi di depan petinggi Nissan di Jepang. Dia mengajukan proposal untuk menjaring pembalap-pembalap muda melalui jalur kompetisi video game. Karena hal ini dianggapnya potensial untuk mendapatkan pembalap mobil yang berbakat. Ini adalah game Gran Turismo. Game ini didesain begitu detail dan akurat oleh penciptanya. Mereka menguji dan meniru mobil balap beneran, bahkan sampai dengan suaranya. Begitu juga dengan tracknya, mereka menggarap begitu detail sirkuit-sirkuit balap yang ada di seluruh dunia. Marketing Nissan yang sedang melakukan presentasi di hadapan petinggi Nissan di Jepang menganggap jika mereka melakukan rekrutmen pembalap baru melalui kontes balap video game adalah bonus demografi. Karena apabila program ini berhasil, mereka bisa menarik 80 juta pengguna game Gran Turismo untuk menyukai Nissan dan menaikkan nama brand mereka. Dan akhirnya proposal marketing Nissan Eropa ini disetujui. Dengan satu syarat, dia harus mencari kepala teknisi resmi untuk menjamin keselamatan program ini. Simulator game ini seperti jadi mobil balap beneran. Seakan pemain game ini sedang berada di dalam mobil balap sungguhan. Sebelumnya, Jan, nama pemuda ini terpilih menjadi salah satu gamer Gran Turismo untuk mengikuti seleksi GT Academy yang diadakan Nissan untuk menjaring pembalap game berbakat. Nantinya, gamer yang berhasil menang akan masuk Akademi GT Nissan dan akan dilatih untuk menjadi pembalap beneran. Dia hampir saja terlambat saat pertandingan dimulai. Dia pun harus start dari posisi terakhir. Namun karena si Jan ini berbakat dan menjadi pembalap sungguhan adalah cita-citanya dari kecil, Jan bertekad untuk menang. Dia mampu melewati pesaingnya dengan sangat mudah. Dan akhirnya Jan pun memenangkan pertandingan itu. Mereka pun bersorak gembira, guys. Pemuda ini terpilih menjadi salah satu gamer simulator yang berhasil masuk di GT Academy. Mereka akan dilatih untuk menjadi pembalap mobil beneran. Dan dari 10 peserta terpilih ini, nantinya akan diambil satu pembalap terbaik. Mereka pun mulai sesi latihan dengan mobil sungguhan. Ternyata nyetir mobil balap beneran tidak semudah nyetir di simulator game ya. Mereka juga dibuatkan program TV khusus untuk diinterview dan melihat public speaking mereka. Bukan cuma dilatih di atas mobil balap, mereka juga harus melakukan latihan fisik yang keras dan latihan refleks ketangkasan. Pelatih memantau progres setiap pembalapnya dan race pun dimulai. Beberapa pembalap harus tereliminasi karena gagal dan hanya tersisa 5 pembalap yang akan masuk final, termasuk si Jan ini ya. Saat akan menyalip pembalap di depannya, mobil pemuda ini tergelincir. Pelatih menyuruhnya untuk mengerem. Pemuda ini menginjak pedal rem, namun remnya seperti tidak berfungsi. Dan akhirnya mobil mereka pun menabrak dinding pembatas. Pelatih tampak marah padanya. Pemuda itu terus berkata, dia telah menginjak remnya. Keesokan harinya, pelatih pun mengevaluasi kejadian itu. Dia berkata, ketika di tikungan dan akan menyalip, kita tidak boleh ragu. Jan berkata, dia sudah menginjak remnya, tapi tidak berfungsi karena remnya mengilap. Namun pelatih masih saja tidak percaya perkataan Jan. Jan pun terancam akan dipulangkan dari GT Academy kalau perkataannya bohong. Dan setelah mekanik melakukan pengecekan, ternyata benar rem mobil yang dikendarai Jan mengilap. Jan pun akhirnya lolos dan mendapatkan kesempatan terakhirnya dari pelatih. Pemuda ini memasuki sirkuit balap untuk melakukan seleksi terakhir mereka. Karena pemenang balapan hari ini akan langsung terpilih menjadi pembalapnya Nissan. Para peserta mulai masuk ke dalam kokpit mobil. Mereka tampak tegang karena hari ini adalah penentuan dari GT Academy. Balapan pun dimulai. Jan ada di posisi kelima. Perlahan tapi pasti dia mulai menyusul dan tancap gas. Sekarang dia ada di posisi ketiga. Pertandingan berjalan semakin seru dan Jan pun bisa merangsek ke posisi kedua. Sekarang saat mengincar posisi pertama. Mereka masuk ke lap terakhir nih. Jan terus memacu mobilnya. Adrenalin balapan mulai tinggi. Sekarang dia berhasil memimpin di posisi pertama. Namun kembali bisa disusul, guys. Jan terlihat kesal. Saat di tikungan dia melihat garis bantunya dan membayangkan ada di simulator game. Mobilnya sekarang sejajar dengan posisi pertama dan mereka pun menyentuh garis finish.
Ini adalah balapan penentuan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pembalap Nissan. Sekilas kedua mobil masuk garis finish secara bersamaan. Jan berharap dialah pemenangnya, dan setelah dicek ternyata memang benar, Janlah yang keluar sebagai pemenangnya. Jan berteriak histeris, dia sangat senang sekali. Akhirnya cita-citanya sebagai pembalap mobil beneran terwujud. Jan pun menelepon orang tuanya untuk memberitahukan kabar gembira itu. Setelah itu Jan pergi bersama pelatih dan manajernya ke Austria. Jan harus mendapatkan lisensi untuk tampil di balapan utama. Jan hanya harus finish di urutan keempat di kejuaraan balap Eropa untuk mendapatkan lisensi tersebut dan mendapatkan kontraknya bersama Nissan. Jan tampak tegang di balapan pertamanya kali ini. Dia pun mendengarkan musik untuk menenangkan pikirannya. Pemuda ini masuk ke mobil balapnya. Dia akan melakukan balapan pertamanya sebagai pembalap profesional. Setelah mengecek alat komunikasi, mobil pun mulai didorong keluar. Jan terlihat sangat tegang sekali. Lampu start menyala, balapan pun dimulai. Jan ada di posisi ke-8. Beberapa mobil ada yang keluar trek, guys. Pelatih mencoba menenangkan Jan dan menyuruhnya menarik nafas panjang. Di lap 20, Jan masuk pit stop untuk isi bensin dan mengganti ban. Saat ini dia ada di posisi ke-13. Perlahan Jan mulai merangsek naik ke posisi ke-6. Dan sekarang dengan percaya diri Jan ada di posisi ke-4. Namun sepertinya tim Kappa dengan mobil emas ini tidak menyukai hal tersebut. Pelatih mengingatkan Jan agar berhati-hati karena tim Kappa suka berbuat curang. Dan benar saja, guys, mobil Jan ditabrak dari belakang yang membuat mobil Jan melintir dan keluar dari sirkuit.